Sekali lagi, salam semuanya. Luar biasa ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena saya lihat yang dari jauh datang ke tempat ini, bahkan yang dari dekat datang ke tempat ini. Karena itulah ucapan syukur kita datang di hadapan Tuhan, dan itu adalah kewajiban kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang di hadapan Tuhan, buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh, mari kita bangkit di hadapan Tuhan. Kita mari bangkit di hadapan Tuhan untuk mengucapkan Tuhan. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga,
puja hormat kami kepada Tuhan Allah kami Sang Semesta Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menebus kami semuanya, Allah yang menyelamatkan kami. Bahkan Engkau terus mendampingi kami di saat-saat kami gagal, di saat-saat kami mungkin tidak sanggup untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia membawa kami semuanya untuk meyakini bahwa anugerah Engkau membawa kami semuanya untuk bisa menyenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh memuji lagi, menyembah Engkau. Tuhan berikan roh kebebasan, pengurapan Allah yang tanpa batas ada pada kami semuanya. Sehingga pada waktu kami memuji menyembah Engkau, kami benar-benar Tuhan menjadi satu bagian penyenangan dan membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih kami meteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu pribadi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri semuanya? Siap memuji Tuhan? Kita akan lama memuji Tuhan di sini. Makanya saya suruh berdiri. Amin. Sekali lagi, masih kuat memuji Tuhan? Memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan bersama-sama. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka bersuka, bersuka Tuhan, bersuka, bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Mana sukacitanya? Bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka Tuhan, bersuka, bersuka kita, Bersukacita. bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, mari bersuka, bersuka kita, mari bersuka, bersuka Haleluya. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita ekspresikan hidup kita. Amin. Kalau yang mau menari, menari. Mau dari Sabang sampai Merauke, kita harus tetap menari. Amin.
Ada loyo, amin. Cuma 2 orang. Masih siap memuji Tuhan? Ya, minggu depan aja ya. Dulu kami silakan kembali. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau
Bapa
Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau setia. Engkau tidak dapat mengingkari sebuah kedaulatan dari sifat dan karakter Tuhan. Itulah sebabnya iman kami tidak dilakukan pada sebuah janji. Iman kami tidak kami lakukan pada mujizat, tapi pada kekuatan karakter Allah yang setia. Terima kasih Engkau setia kepada kami. Terima kasih Engkau tidak berpaling kepada kami semua. Terima kasih Engkau terus-menerus mendampingi kami. Kami bersyukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalam pemberitaan firman dan penyerahan anak. Tuhan Engkau memberkati penyerahan anak ini. Tangan Tuhan beserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan melakukan penyerahan anak. Ya, penyerahan anak ini akan dilakukan oleh keluarga Bapak Christian bersama Ibu Felicia Immanuel. Anaknya bernama Chris Emilio Con. Ya. Sebelum kita melakukan penyerahan anak, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya, karena firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Anak itu menjadi sesuatu yang penting bukan untuk keluarga saja, tapi anak itu menjadi sesuatu yang penting di hadirat Allah. Anak itu penting dalam rancangan Allah. Anak itu penting dalam jantung hatinya Tuhan. Karena anak ini akan meneruskan sesuatu yang luar biasa di muka bumi ini. Anak ini menjadi sesuatu brand icon, brand surgawi buat anak-anak yang ada di muka bumi ini. Karena seriusnya anak, makanya Allah memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka semuanya memperhatikan anak-anak mereka. Dan bukan hanya memperhatikan, dari kecil mereka membawa dan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah dari sebuah ketetapan yang terus-menerus harus dilakukan dan diingat oleh orang tua. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ini, ada banyak anak-anak yang dibawa oleh Yesus kepada Yesus, tetapi banyak orang juga kemudian menghalang-halangi. Dan kemudian Yesus marah. Ada beberapa hal ketika Yesus marah. Ketika bait suci dianggap dan ditempatkan menjadi sarang penyambut, jual beli, sehingga kekudusan tidak nyata di sana. Tapi yang kedua, Yesus marah ketika akses untuk menuju kepada Tuhan untuk anak-anak itu ditutup. Maka Tuhan marah luar biasa. Dan hari ini saya ingin membawa orang tua secara kasih, yaitu Bapak Chris dan Ibu Felicia, untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika memiliki anak, itu menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya tentang hidupmu, tetapi tentang Allah di dalam anak itu sendiri. Maka ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jadilah orang tua yang memberikan akses sangat besar anakmu itu bertemu dengan Tuhan. Jangan tutup anakmu untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan tutup anakmu untuk ke gereja. Kalau engkau punya masalah dengan pendeta, engkau punya masalah kemudian dengan orang-orang, jangan tutup akses anakmu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendapatkan berkat di dalam gereja, untuk mendapatkan pelayanan di dalam gereja. Karena itu menjadi sesuatu yang penting. Bangsa Yahudi, orang-orang Israel sangat serius membawa anak-anaknya dan menciptakan ruang yang paling besar, pintu besar, supaya anak mereka diberkati oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Teladan rohanimu itu adalah akses paling besar untuk anakmu berjumpa dengan Tuhan. Disiplin rohanimu di dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, dalam berpuasa, itu adalah akses anakmu bisa berjumpa dengan Tuhan. Kecintaanmu terhadap pasanganmu, kecintaanmu terhadap istrimu, kecintaanmu terhadap suamimu, kecintaanmu kepada pekerjaanmu, kecintaanmu untuk bertanggung jawab kepada keluargamu, itu adalah akses besar anakmu bisa bertemu dengan Tuhan. Pelayananmu kepada Tuhan itu adalah akses besar. Cintamu kepada Tuhan, cintamu kepada gereja, itu adalah akses besar anakmu bisa bertemu dengan Tuhan. Maka jadilah orang tua yang membuka akses luas-luasnya anakmu itu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, jadilah orang tua yang sadar bahwa kepemilikan tunggal anak kita itu adalah Tuhan sendiri. Sekalipun anak merupakan bagian dari proses kelahiran yang kalian rencanakan, tetapi anak itu sesungguhnya bukan milik orang tua.
tapi itu miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, maka semua tuntunan, buku panduan, dan instruksi, rencana, dan rancangan paling terbesar itu harus terintegrasi dengan Tuhan. Maka jadilah orang tua yang sadar bahwa ini anak adalah miliknya Tuhan. Engkau punya tanggung jawab untuk menjaga, engkau punya tanggung jawab untuk merawat. Dan dalam proses tanggung jawab ini, Tuhan menyatakan satu kebenaran, Dia akan memberkatimu secara finansial, kekuatan kesehatan, hikmat, marifat, bahkan kemudian hal-hal yang rohani dan imani, sehingga engkau bisa tuntun anakmu mengenal dan datang kepada Kristus. Jika kau menjadi orang tua yang membuka akses dan menyadari bahwa anakmu kepemilikan tunggalnya adalah Tuhan, dan engkau sungguh memperhatikan, karena engkau harus mengembalikan anakmu di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap anak yang kau diberikan tanggung jawab dalam hidupmu. Maka kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan melihat anakmu itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca di Injil Markus ini, kemudian Tuhan Yesus mulai memberkati anak, yaitu aulogiete. Kata ini berhubungan dengan Tuhan terus-menerus memperhatikan anakmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sepanjang hidup anakmu, Tuhan akan memperhatikan. Mulai dari proses kelahiran sampai anak, sampai bayi, kemudian anak-anak, sampai kemudian dia tua, Tuhan akan memperhatikan itu semuanya. Elogete itu juga berhubungan bukan hanya berhubungan sampai hari ini, tapi juga berhubungan secara aktif. Dia memperhatikan. Aulegete itu juga bicara tentang bahwa dia sangat bertanggung jawab. Aulegete juga menunjukkan bahwa dia akan mensuplai sampai ada persediaan cukup untuk anakmu. Yang kedua, kalau engkau betul-betul memperhatikan anakmu dengan sungguh-sungguh, maka anakmu memiliki relasi dengan Tuhan. Alkitab berkata kemudian Yesus memulai memeluk anak ini. Kalau kita memeluk berarti ada sentuhan fisik. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang beremosi, Tuhan yang mengasihi, berperasaan, mendampingi anakmu. Mungkin engkau tidak tahu bagaimana masa ke depan anakmu, bahkan mungkin masalah-masalahmu, tapi Tuhan sangat punya relasi dalam. Dan anakmu juga akan punya relasi sangat dalam dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau engkau memperhatikan bahwa engkau adalah orang tua yang benar-benar harus membuka akses dan punya kesadaran bahwa anakmu adalah milik Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa anakmu akan bertumbuh dalam pertumbuhan yang utuh, benar, dan tidak akan pernah fals. Anakmu akan tumbuh di dalam rohani, anakmu akan tumbuh di dalam karakter yang baik, karakter Kristus, dan anakmu akan menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya, Bapak Kris, di hadapan jemaat semuanya, saya bertanya kepada kamu, apakah kamu akan memberi teladan dan jejak rohani kepada anakmu dalam mencintai dan takut akan Tuhan? Apakah kamu akan mendidik anakmu dalam pendidikan rohani dan karakter yang baik? Apakah kamu akan mencintai anakmu dengan sungguh-sungguh dalam didikan yang benar kepada anakmu? Apakah kamu akan bertanggung jawab menjadi orang tua, menjadi bapak yang bekerja keras mencukupi kebutuhan anakmu? Apakah kamu akan membawa anak-anakmu untuk tumbuh di dalam disiplin rohani, dalam pembacaan firman, di dalam doa, dalam pelayanan, sehingga anakmu betul-betul akan mengasihi Tuhan? Bapak Ibu semuanya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Kris. Sekarang kepada Ibu Felicia, apakah kamu akan mencintai dan mengasihi anak-anakmu walaupun dia berada dalam posisi-posisi yang salah sekalipun? Apakah kamu akan memberikan teladan dan jejak yang baik di dalam rohani dan cinta kepada Tuhan? Apakah kamu akan mengarahkan anakmu takut akan Tuhan? Apakah kamu akan membangun disiplin rohani di dalam doa, di dalam pelayanan, pembacaan Alkitab, dan dalam puasa, sehingga anakmu akan tumbuh di dalam jejak-jejak yang baik dan benar di dalam Kristus Yesus? Bapak Ibu semuanya mendengar apa yang sudah dikatakan oleh kedua orang tua mereka. Sekarang saya akan memberkati anak ini. Aku
diberikan hikmat, warikat, kecerdasan, kekuatan, beriman, rohani kuat, imanmu kuat, hati dan karaktermu cinta sama Tuhan, lemah lembut, engkau diberkati sepanjang hidupmu, pertumbuhan fisikmu, pertumbuhan rohanimu, pertumbuhan pikiranmu, pertumbuhan perasaanmu, sehat luar biasa. Tuhan memberkati engkau, menaungi engkau dalam segala perjalananmu. Tidak ada yang jahat bisa menyentuhmu. Engkau makin hari makin besar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Besar hikmatmu, besar rohmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang datang dari Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus akan secara besar-besaran menyuplai membimbing jika anak-anak terdiri dari kebenaran, anak-anak terdiri dari sifat perasaan empat dan pikiran keberadaan empat, takut akan Tuhan bersuci Tuhan, cinta kasihmu pada pasangan akan membuat anak-anak tumbuh dalam sisi-sisi emosi dan stabil baik, karakter baik, humanisme baik, cinta Tuhan. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati kau oleh orang tua. Jadilah bijak, takut akan Allah, teruslah menerus mendekat kepada Tuhan, dan jangan tinggalkan jam-jam persembahan dengan Tuhan dengan firman, dan teruslah mendorong ibadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan apapun juga, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekarang aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang diperkurangkan berkat hikmat, kuasa, keteladanan dan roh yang suci dari Tuhan. Aku memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pastor. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kau menumpangkan tangan-Mu Tuhan atas kepala kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta Tuhan di atas segala pujian kami. Terpuji Engkau Yesus Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Ada semangat? Siap terima firman Tuhan? Coba senggol kanan kirinya, terima firman Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Hari ini ya masih dalam tema yang sama. Kita akan membentuk tim yang solid ya. Dalam bulan ini temanya adalah tim yang solid, membentuk tim yang solid. Oke, judul saya hari ini adalah bahu membahu. Ya, kita sudah sering dengar ya bahu membahu. Tapi yang saya mau bahas terlebih dahulu yaitu kita sudah tahu ya anak-anak yang belajar bahasa apa sejarah ya, tahu arti kata divide et impera, tahu ya, semua kita tahu. Apa artinya? Politik pecah belah. Ya. Divide et impera ini berasal dari bahasa Latin yang berarti pecah belah dan kuasai. Ya. Yaitu strategi yang diterapkan untuk memecah belah ya suatu kelompok atau wilayah menjadi bagian yang kecil-kecil agar mudah dikuasai dan dikendalikan. Ini digunakan bangsa Belanda selama 350 tahun menjajah kita bangsa Indonesia ya, dan ini berhasil. Bayangkan 350 tahun ya, berapa generasi kita dijajah ya, digunakan apa politik adu domba ini ya. Siapa dombanya Tuhan? Angkat tangan. Oh, pada malu-malu angkat tangan. Dombanya Tuhan angkat tangan. Ya,
Kita semua domba. Tapi jangan mudah mau diadu. Amin. Tapi seringkali kita tanpa sadar, tanpa sengaja mudah gitu ya dipengaruhi, mudah diadu domba gitu. Kadang-kadang seringkali kita berpikir, kok mau-maunya ya kita diadu domba. Datang seseorang jelek-jelekin dia, ya. Contoh nih, datang saudara, tuh kakak kamu kemarin gak bener dia orangnya, itu tukang tipu. Wah, ketika kita ketemu kakak kita, itu yang benar jadi orang, langsung kita penghakiman datang. Apakah benar seperti itu? Ya. Orang yang bijak, orang yang benar-benar hatinya, pikirannya tertuju sama Tuhan, menyelesaikan masalah itu tidak seperti itu, tidak langsung nyuruh, tidak langsung menghakimi, ya, tapi dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin, ya. Jadi ada banyak kriteria domba-domba, mari kita pelajari. Yang pertama, next, domba yang memiliki gembala, ya. Kita dombanya siapa? Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus adalah gembala kita, Dia akan melakukan segala firman-Nya, janji-Nya. Ya. Tapi kalau kita Tuhan bukan gembala aku, terus yang gembalain kita siapa? Kita domba apa kambing? Nah, itu, ya. Yang menjadi pertanyaannya itu ya. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus adalah gembala kita, Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Amin. Menuntun kita kepada rumput yang banyak, ya. Ya, itu berbicara tentang kita makan di padang rumput dengan tenang. Pernah makan gak tenang? Buru-buru waktu makan gak tenang. Tapi kalau Tuhan yang membawa kita di padang rumput yang hijau, tanpa gangguan, tenang, kita makan. Jadi kita bisa menikmati makanan kita, minuman kita, ya. Hidup kita bisa nikmati. Jadi akuilah Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kita, ya. Yang kedua, domba yang tidak memiliki gembala. Nah, ini dia yang mulai berbahaya. Domba yang tidak memiliki gembala, dia benar, dia bisa pergi kemana saja sesuka hati dia, ya. Kalau domba yang bergembala, belok dikit dipukul, ya, balik, atau enggak ada, ya, kalau di luar negeri ada anjing gembala gitu ya, yang nah, kan, jadi udah belok dikit, udah keluar jalur, dia balik lagi, ya. Tapi kalau domba yang nggak punya gembala, senang dia kemana aja, bebas dia kemana aja. Tapi ketika ada masalah, ada serigala, ada singa, dia nggak ada penyelamat, dia nggak ada perisainya, dia tidak ada penolong. Mau menjadi domba tak bergembala? Ketika kita ada masalah, kita tidak punya penolong. Ketika kita dalam kesusahan, kita tidak ada yang menguatkan. Ketika kita dalam problema, tidak ada jalan keluar, karena kita pun tidak punya gembala, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah domba yang hilang, ya. Kita sering melihat domba ini awalnya punya kawanan, ya. Domba yang hilang ini punya kawanan bareng-bareng, saya bilang ya. Terus dia melenceng tuh, hilang dari pandangan gembala, melenceng. Tiba-tiba dia terperosok ke jurang, dia nggak bisa bergerak, sakit, ya, kesakitan. Kalau gembalanya nggak nyari dia lagi, ujung-ujungnya mati, ya. Jadi domba yang hilang ini awalnya dalam kawanan, ya. Di dalam komunitas, di dalam kelompok yang benar, di dalam kelompok yang ada gembalanya, tetapi dia belok sendiri, dia menghilang sendiri, dia pergi sendiri. Entah itu kepahitan kah yang membuat dia pergi, entah itu kekecewaan kah, entah itu dia memandang manusia dan manusia itu membuat dia sakit hati, dia menghilang dari komunitas, ya. Dan dia terperosok, dia kesakitan, dia sendirian. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap mencari dia. Amin. Tuhan tetap menolong domba yang hilang.
luar biasa. Tuhan gendong, Tuhan rawat dia lagi, lukanya dirawat, dipulihkan, dikembalikan kepada komunitas. Ya. Hari-hari ini mungkin banyak orang Kristen yang mungkin sudah anti ya, datang ke gereja, anti dengan komunitas-komunitas rohani. Mungkin ya karena itu ada kepahitan, sakit hati, ya. Bikin prinsip sendiri bahwa nggak benar lah gereja, cari-cari kesalahan gereja, ya itu yang berbahaya. Domba yang hilang ini mulai memupuk sakit hati. Kalau dia tidak membuka hati dan pikirannya untuk Tuhan datang menolong dia akan tenggelam dalam kekecewaan. Ya, jadi katakan kanan kirinya, jangan jadi domba yang hilang. Amin. Lanjut, yang keempat ada serigala berbulu domba. Wah, kita sering kali ya, sering kita mendengar ya ada serigala berbulu domba nih. Jangan unjuk temannya dong, jangan ya. Di sini mah nggak ada. Tuhan Yesus sayang semua, amin. Serigala berbulu domba artinya serigala ini ya, dia menyamar menjadi domba. Tujuannya apa? Untuk memakan domba. Ya, karena makanan dia adalah domba. Jadi serigala ini berusaha berbuat baik, dikenan oleh manusia, ya, dan dia diterima di komunitas, di kelompok, di gereja, dia diterima. Ya nggak mungkin dong gereja nolak-nolak orang, nggak mungkin. Tapi hati dan pikirannya udah bulus, udah nggak tulus. Dia nggak ada niat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang dia inginkan, apa yang saya bisa dapatkan dari gereja ini? Apa yang bisa saya gunakan dari orang ini? Apa yang saya bisa manfaatkan dari orang ini? Jadi setiap ketemu orang baru, pikirannya hanya apa manfaatnya, apa untungnya. Inilah serigala berbulu domba. Ya, jadi kita harus mengerti, kita harus paham. Ya, kita harus jadi domba yang pintar. Kata Tuhan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kita harus bisa membedakan mana serigala, mana domba. Ya, Tuhan mau kita jadi domba yang bijak. Tuhan gak mau kita jadi serigala berbulu domba yang memikirkan hanya keuntungan kita saja. Di mana kita berpijak, di mana itu cuan, di mana kita berpijak, di mana itu cuan. Jangan, ya. Ketika kita datang ke gereja, kita yang harus memuji, menyembah Tuhan. Amin. Memberikan hidup kita buat Tuhan. Ya, tinggalkan semua itu, pikiran-pikiran yang menginginkan keuntungan pribadi. Tinggalkan, musnahkan semua. Biarlah kita datang dengan hati yang tulus. Yang kelima, ya, Tuhan seringkali berbicara, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Wah, kita domba-domba yang sudah terlatih. Ya. Amin. Sudah terlatih. Sekarang dunia lagi gencar-gencar, banyak problema, banyak masalah, korupsi di mana-mana, perang di mana-mana. Ya, serigala ini berbicara tentang keadaan. Kalau kita tidak punya gembala, kita dalam di tengah serigala itu bukan kita enggak. Kita berjalan sama gembala kita di tengah hutan yang banyak serigalanya, beruangnya, singanya, ya. Tapi ada gembalanya mengikuti. Tetapi ketika kita mengizinkan hutan itu memakan kita, keadaan perang menakuti kita, keadaan korupsi, ya, ekonomi yang ambruk menakuti iman kita, akhirnya kita menghalalkan segala cara dan menolak iman kita, berpaling daripada Yesus, melakukan yang jahat. Itulah yang iblis mau dalam kehidupan kita. Kita tertelan dalam tipu dayanya, kita tertelan dalam muslihatnya, sehingga kita tidak punya kekuatan. Padahal kita tahu kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kita ngerti, tapi kita tidak sadar. Ya,
ketika masalah itu datang, itu semua menutupi mata kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang ajaib. Kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang pasti menolong kita. Ya, jangan biarkan mata kita tertutup oleh keadaan dunia, tipu daya muslihatnya si iblis. Amin. Amin. Mari kita buka Zefanya pasal yang ketiga. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Zefanya pasal yang ketiga ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan, semua sudah dapat. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Allah. Ya. Jadi zaman Zefanya ini nabi di zaman Raja Hizkia. Firman-Nya Tuhan datang kepada Zefanya, nabi Zefanya, yang berbicara tentang keadaan negaranya pada waktu itu. Kamu mau dipulihkan bangsa Israel? Perhatikan ini. Para pemuka kamu adalah singa yang mengaum. Ya. Next. Singa yang mengaum berbicara tentang pemukanya sering ngomong besar. Nah, kita sering menemui ya janji-janji palsu ya. Jangan sakit hati bapak-bapak ini. Ngomong besar, memutarbalikkan hukum, gunakan kedudukan untuk memperoleh harta. Ya. Jadi keadaan di bangsa Israel pada zaman itu, semua pemuka agama memutarbalikkan fakta, hukum diputarbalikkan agar dia meraup keuntungan. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya cuma 100 juta lah, nggak apa-apa, hilang aja, bikin kwitansinya. Nah, diputarbalikkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Ya. Yang kedua, nabinya tidak peka dengan Allah dan mengubah firman Tuhan untuk memperoleh popularitas. Ya. Kalau zaman Israel ini, ya nabinya pengen jadi artis. Wah, kalau nabi itu udah keluarin firman, sembahlah aku. Wah, sembah itu semua satu bangsa, jutaan orang langsung sembah. Aku yang diutus Allah. Ngomong aja Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, wah langsung tunduk bangsa Israel semua. Wah, dengan bangganya dia berdiri di jutaan orang. Ya. Inilah firman Tuhan. Sekarang kalian macul lahan di sebelah kiri, tanam timun semua, hasilnya berikan kepada saya semua. Urut bangsa Israel semua. Satu kata dia tunduk semua bangsa Israel. Itulah nabi pada zaman Zefanya. Ya. Zaman Hizkia ini terlalu banyak penyembahan berhala. Ya. Akhirnya zaman Hizkia dia hancurkan semua itu berhala. Ya. Nabi-nabinya tuh pengen jadi artis semua, pengen dipuja, dipuji. Ya. Dan yang ketiga, imam. Imam itu seperti ini ya, pelayan mimbar di sini ya, dan para pendeta ini. Ya. Imamnya tidak kudus, melakukan hal yang najis, seolah-olah demi firman Tuhan, padahal untuk hawa nafsunya sendiri. Ya. Dia mengotori tangannya sendiri. Kalau zaman Bapak gereja dulu, ketika kita sebelum berpisah dengan agama Katolik, ya ada apa? Firman yang dibelokkan banyak sekali. Ya. Martin Luther itu menolak. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal, datang nih Bapak Ibu ke gereja, pendetanya tanya, mau nggak Bapak masuk surga? Nah, gitu. Kalau mau, lempar uang 10 juta ke dalam kaleng ini, lempar 10 juta, masuk surga katanya. Nah itu firman-firman itu yang dibatalkan, dihabisi sama Martin Luther. Dan karena itu sudah melenceng, sudah mengotori bait Allah, dan banyak yang ditentang oleh Martin Luther. Salah satunya, ya, mau nggak kakek kamu masuk surga? Lempar 100 juta ke panci ini.
Hebat. Semua zaman dulu tuh tunduk dan taat. Akhirnya kan dari semua bangsa Roma dipimpin bukan oleh presiden, tapi pemimpin gereja. Ya. Jadi apa yang dikatakan langsung. Enggak diselidiki dulu kebenarannya, enggak diselidiki dulu itu benar apa salah. Enggak. Jadi yang rusak zaman itu adalah gereja. Akhirnya Martin Luther membuat reformasi. Ya. Jadi ya pada zaman Zefanya inilah yang terjadi. Semua tercerai-berai. Domba-dombanya Tuhan, bangsa Israel tercerai-berai, tidak ada yang bersatu. Karena ini dari atas sudah lobby. Ya. Diikuti semua bangsa Israel. Ya. Ya. Maka dari itu politik yang kotor sudah banyak menguasai organisasi-organisasinya. Tidak sedikit yang masuk ke dalam gereja. Daripada itulah, makanya kita harus sadar bahwa kita dombanya Tuhan. Kita harus tahu, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan apa kata orang iya, jangan apa kata orang iya, belum diselidiki kebenarannya, iya aja. Ya. Oke, next. Ini tipu muslihat iblis yang akan terus dilancarkan ya, sampai pada kesudahan. Ya. Tidak akan pernah berhenti. Iblis akan terus mengadu domba. Iblis akan terus berusaha merusak gambar daripada gereja, domba-dombanya itu. Ya. Tapi kita hari ini memiliki 3 kebenaran agar kita dapat hidup bersatu. Amin. 3 kebenaran ini yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama adalah memiliki bibir yang bersih. Mari kita baca Zefanya pasal 3, masih di pasal yang sama, di ayat 9 yang A. Saya akan bacakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Dalam keluarga Bapak Ibu, gunakanlah bibir yang bersih. Ya. Jangan seringkali kita menjelek-jelekan suami kita, jangan seringkali kita menjelekkan istri kita, jangan seringkali kita mengeluarkan kata-kata kotor di depan anak kita. Ya. Bibir yang bersih itu akan mempersatukan. Amin. Jangan bibir kita mengeluarkan sumpah serapah. Ya. Biarlah rumah kita menjadi tempat yang paling utama bagi anak-anak kita, paling aman, paling nyaman. Jangan biarkan rumah kita bagaikan neraka, rumah kita dingin. Ya. Jangan biarkan panas bagaikan neraka, jangan biarkan dingin, kekosongan. Bapak ibunya main handphone, anaknya dibiarin aja, dingin, kosong, nggak ada sukacita, nggak ada main, nggak ada senyum, nggak ada kebersamaan, itu dingin. Ya. Jadi bibir yang bersih adalah bibir yang tidak menghakimi, ya. Tidak mencibir, tidak menjelekan atas kekurangan anggotanya. Ya. Ada kekurangan, jangan dihina. Kok kamu bodoh banget sih ya, nak? Jangan. Masa 7 kali 5 aja gak bisa? Jangan. Kita harus gunakan bibir yang bersih. Ayo nak, kita sudah tahu lah bahasa yang bersih seperti apa ya. Ayo nak, belajar lebih lagi. Ya, kamu pelajari satu-satu, dihafal satu-satu. Itu lebih manis, lebih damai didengar. Ya. Bapak Ibu kalau ada tamu datang ke rumah gitu, tiba-tiba, isi Bu, tahu alamat ini nggak Bu? Belum kenal aja udah mancing emosi gitu ya. Kalau tapi yang datang meskipun anak muda gitu ya, permisi Bu,
Bu maaf ganggu, saya mau nawarin kue kering Bu. Aduh maaf ya, kita nolaknya aja pakai maaf. Ya. Ada slogan, Anda sopan, saya segan. Ya. Kalau sopan itu pasti ada kedamaian. Tapi kalau awal-awalnya udah nadanya oktav 5, udah nggak ada kedamaian di situ. Ya. Jadi katakan bibir yang bersih akan mempersatukan. Amin. Jadi bibir yang bersih selanjutnya adalah bibir yang berani menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat. Jangan biarkan lidah kita dipakai oleh iblis. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya ngomong aja gampang Pak, tapi di dunia bisnis nggak bisa seperti itu. Saya bilang gitu. Di dunia dagang nggak bisa seperti itu. Kalau saya nggak sebutin modalnya berapa nih, nggak percaya orang itu. Bu ini berapa? 15.000. Wow, mahal amat. Biasanya sana 10.000. Bu modalnya aja 14.000. Saya cuma ambil 1.000. Seringkali begitu ya, pedagang-pedagang. Padahal mah belinya 9.000. Ya. Jangan gunakan tipu muslihat untuk mengambil keuntungan. Ya. Kita gunakan yang lebih bijak. Ya. Ambil jalan tengahnya. Bisa kok. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti buka jalan ketika bangsanya, umatnya, gerejanya, keluarga Allah memiliki bibir yang bersih. Amin. Lalu bibir yang bersih adalah bibir yang membawa kedamaian, ya, kebenaran firman Tuhan, tidak membawa kepada perseteruan, ya. Suami istri lagi berantem, cekcok, tiba-tiba anaknya, iya tuh si papa tuh kemarin tuh pergi sama cewek, bener nggak kayak gitu? Enggak. Harusnya seorang anak tuh melerai. Udah Pak, jangan berantem lagi, aku sedih nih. Di komunitas, di gereja, ya, pagem lagi, tiba-tiba nih pagem datangin pastor Bian kamu sini. Datang itu berhadapan. Tiba-tiba saya ikut nimbrung. Pak bener marahin dia Pak. Kemarin dia nggak bener. Dia ngomongnya kasar kemarin Pak. Coba tabok dikit Pak. Itu nggak benar ya. Jadi mulut yang bersih membawa kedamaian, ya. Bukan membawa kepada perseteruan. Ya. Seringkali kita di bangsa Indonesia ini melihat lebih senang, ya, dengan perseteruan, ya. Ketika ada pencuri ketangkap, pukul, ajar. Kalau komen-komen di Instagram tuh kasih olahraga. Nggak benar ya Bapak Ibu ya. Kita harus membawa bibir kita kepada kedamaian, bukan kepada perseteruan. Senang lihat orang berantem, senang. Ya, senang bapak gembalanya dicaci maki, senang bapak gembalanya dihina-hina, senang. Enggak. Senang tim mimbar dijelek-jelekin. Enggak. Mulut kita harus membawa kedamaian. Itu yang Tuhan mau, ya. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, ya, dia langsung mengatakan, Raja Daud, ada seorang kaya punya banyak domba, lalu ada seorang miskin punya 1 domba. Tapi raja ini mau pesta, dia ambil kepada rakyat yang miskin ini dombanya cuma satu-satunya, gak dibayar lagi, terus disembelih buat makan teman-temannya. Bersalah nggak tuh orang? Bersalah, yaitulah kamu, Raja Daud. Dia ngomong apa adanya. Firman Tuhan yang dia terima Nabi Nathan langsung disampaikan kepada raja.
Kalau Raja Daud nggak senang potong kepala dia, langsung mati dia. Ya. Sangat langka Bapak Ibu. Bibir yang bersih ini sangat langka sekarang. Demi uang kita bisa memplesetkan. Wah, kalau saya jujur, saya hilang nih 50 juta. Habis. Nathan dalam perjalanannya pada Raja Daud, taruhannya nyawa loh. Ya itulah kamu Raja Daud, kau telah mengambil istri orang satu-satunya dan membunuh suaminya di medan perang. Tapi ketika kebenaran dinyatakan, Tuhan yang bela, ya, langsung Daud jatuh rebah dari tanah, minta ampun sama Tuhan. Ya. Jadi mulut yang bersih, bibir yang bersih ini langka, Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara menemukan seseorang yang bibirnya bersih, jangan lepaskan dia. Ya. Amin. Ya. Kita juga harus melatih bibir kita bersih, nyatakan apa adanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Kata Amsal, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata, bukan tegur di depan banyak orang juga Bapak Ibu ya. Ketika anak salah, diam kamu, enggak. Bawa ke kamar, ngomong baik-baik, bicara parenting, ya, ngomong baik-baik. Sama suami juga. Suami lagi enak makan di depan orang, kamu gak lihat ya? Aku belum makan dari tadi. Depan semua orang, ngeliatin kan? Gak bijak juga gitu. Ya. Tapi nyatakan, ya, ajak ke kamar di rumah. Pak, kalau makan cepetan dikit. Kita punya orok, kita punya bayi, gantian ya. Saya juga lapar, kalau saya nggak makan, ASI saya nggak keluar. Itu kan baik, bijak, damai. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Yang kita buka Zefanya 3 ayat 13, di depan ada ya. Saya bacakan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau bicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Ya. Tidak ada lidah penipu, tidak ada berbicara bohong. Ya. Ketika mulut bangsa Israel bersih, ya mereka menjadi domba yang makan dan tidak ada yang mengganggu. Ya. Ketika ada singa datang, gembalanya yang maju, yang ajar. Ya. Tidak ada yang mengganggu. Nikmati aja kita berkat Tuhan. Amin. Kalau mulut kita bersih, bibir kita bersih, ya, menyatukan keluarga kita, bukan mencerai-beraikan, menyatukan komunitas kita, menyatukan gereja kita, tidak saling menjelekan. Tuhan yang bela, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan yang proteksi dari serangan iblis, serangan orang, serangan niat jahat orang. Tuhan yang proteksi, Tuhan yang lindungi. Kita dapat menikmati berkat Tuhan tanpa gangguan. Kita sehat, amin. Kita kuat, kita bisa bekerja, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati makanan enak. Itu semua berkat dari Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Tanpa Tuhan, wah, sekarang sudah banyak penyakit aneh-aneh, ya, kanker lah, jantung, virus-virus yang nggak jelas namanya. Ya. Tanpa perlindungan dari Tuhan kita mudah sekali terkena dengan itu. Tapi ketika mulut kita bersih, kita menjaga kesucian mulut kita, Tuhan yang lindungi kita, Tuhan yang proteksi kita. Seluruh keluarga kita hidupnya sukacita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang baca bersama-sama. Next, ya,
2, 3. Amin. Bibir yang bersih ya mendatangkan berkat dari Tuhan dan menyalakan tombol auto pada janji Tuhan. Nggak perlu ditagih, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan nggak perlu ditagih. Ketika bibir kita bersih, janji Tuhan itu pasti. Apa janji Tuhan yang tadi? Kita menikmati berkat Tuhan tanpa ada yang mengganggu kita. Amin. Next, yang kedua, kita cepat saja. Yang kedua adalah memiliki kedewasaan. Zefanya 3 ayat 9b, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak ya di di gereja-gereja Tuhan tuh banyak orang yang mau tidak diganggu privasinya, tidak mau dikepoi, mau hidup sendiri aja gitu. Kenapa kira-kira seperti itu? Ya, ada yang tahu? Karena hidup sendiri itu cepat, benar nggak ya Bapak Ibu? Mau apa-apa cepat. Mau baca nih, baca yang tadi, kata-kata yang tadi. Kalau bareng-bareng harus saya hitung, benar Bapak Ibu? 1, 2, 3. Bibir yang bersih. Kalau sendiri, bibir yang bersih cepat. Kalau hidup sendiri cepat, benar. Ya, apapun kita kerjakan sendiri cepat, tetapi belum tentu kuat, belum tentu tepat. Ya. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 1, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya. Coba senggol kanan kirinya, jangan hidup sendiri. Ya. Kita ada komunitas, ya. Kita ada gereja. Ya. Kalau hidup sendiri itu semua menurut kita itu benar. Amsal katakan orang berjalan lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena dia mencari keinginannya sendiri aja. Kalau hidup sendiri itu pengen apa? Hidup enak, udah duduk aja sambil ngopi tiap hari, tiduran, rebahan gitu. Udah hidup sendiri aja, nggak kerja, nggak apa. Ya. Hidup sendiri, jomblo aja sepanjang hidup, nggak punya istri, nggak punya anak, sendiri aja hidup. Tapi kalau kita berkeluarga, Bapak Ibu, berangkat gereja, siapa yang sibuk tadi? Wah, siapin baju, siapin apa? Sepatu, siapin sarapan. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak 5 menit mandi beres. Ya, bapak. Itu sendiri cepat, tapi hidup bersama-sama itu kuat. Ya. Jangan mau cepat-cepat. Firman Tuhan katakan, siapa yang terburu-buru akan terjatuh. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Contohnya saya mengadakan retret. Ya. Langsung minggu depan kita retret tanpa izin nama Pak. Tanpa izin, tanpa ngomong, langsung aja retret. Tiba-tiba masalah lah bis di jalan, ban kempes, akhirnya balik lagi, nggak jadi, atau macet, jalanan ditutup, ya. Retretnya nggak jadi. Ya. Jadi kalau hidup sendiri, maunya sendiri, cepat terlaksana cepat. Tapi apakah itu tepat? Belum tentu. Ya. Tuhan mau kita di dalam komunitas, kita izin sama pemimpin kita, Pak Gem, saya mau retret buat pemuda. Gimana ya baiknya? Kemana ya baiknya? Apa ya acaranya? Konsultasi. Sama di dalam keluarga juga, ya. Istri main pergi aja, nggak siapin makan, nggak siapin baju segala macem. Suaminya ditinggal aja di rumah sendiri. Wah, ngamuk nggak suami Bapak Ibu? Ngamuk pasti. Nggak ngomong, nggak izin. Nah, kita bukan hidup seorang diri, kita hidup berkomunitas, berkelompok. Jadi harus mengerti.
harus dewasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan keegoisan menjadi Tuhan atas kita. Ya. Keinginan-keinginan kita sendiri jangan menguasai kita. Ya. Kalau keinginan kita terus dipupuk menguasai kita, itu akan mempengaruhi segala keputusan kita. Ketika kita mengambil keputusan di jalan luar, wah, keputusan kita dipengaruhi oleh keinginan kita, bahaya. Keputusan kita harus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, bukan keputusan kita. Ya, kita pengennya cepat, pengennya instan, tetapi kalau hidup kita bersama-sama, santai aja, Bapak Ibu Saudara, tenang, pikirin dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin, jangan terburu-buru. Ya, kalau terburu-buru berantakan. Ya, kalau mikirnya hanya yang penting aku happy, ibu-ibu seringkali ambil handphone, Shopee, wah, belanja semua, habis, terus belanjain semua, nggak mikirin masa depan anak, pokoknya belanja terus. Apakah benar itu, Bapak Ibu? Enggak. Tapi ibu yang bijak, wah, mikirin, wah, anak saya mau masuk SD, anak saya mau masuk SMP, beli emas, investasi. Jadi nanti biaya sekolah aman. Itu ibu yang bijak, ibu yang dewasa. Bapak-bapak juga jangan, wah, melihat temannya main apaan tuh, nih sekali pencet dapat 5 juta, cepet-cepet download. Wah, mantep nih. Apa namanya? Itu yang dewa petir itu. Cepet download. Jangan termakan muslihat iblis. Ya, kita harus pikirin keluarga kita. Amin. Pikirin anak istri kita, bapak-bapak. Ya, yang terutama bukan keinginan pribadi kita, pengen beli mobil, pengen beli motor, sepatu, baju, jam tangan. Wah, nggak ada habisnya keinginan kita. Tetapi kalau kita hidup bersama, kita harus menjadi dewasa bukan berbicara tentang umur, tapi dewasa tentang perilaku hidup, prinsip hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang yang dewasa, imannya dia tahu memuja satu Tuhan. Jadi dikatakan memanggil nama Tuhan, Zefanya. Ya. Bukan dirinya yang paling benar, ya, tapi dia mau mempelajari kebenaran daripada Tuhan. Tidak menganggap dirinya paling benar. Ya. Kalau menganggap keputusan semuanya di dalam diri dia yang paling benar, dia tidak mentuhankan Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengambil keputusan, datanglah berdoa, berlutut. Apakah benar jalan saya, Tuhan? Apakah ini, Tuhan? Apakah saya harus putar balik? Apakah saya harus belok kanan, belok kiri? Tanya Tuhan. Maka itu letakkan Tuhan. Karena Amsal bilang, akuilah Tuhanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3. Dia yang tidak mentuhankan keegoisannya, keinginannya dan keuntungan pribadinya, tidak akan terjatuh terpeleset. Amin. Orang yang mau dewasa, ya, tidak suka menonjolkan diri. Wah, sekali gitu kan. Kalau tanpa saya nggak bisa itu gereja. Kalau tanpa saya tuh nggak bisa berdiri. Ya. Kalau tanpa saya tuh anak nggak akan keurus. Berantem sama suaminya. Tanpa saya nggak bisa apa-apa tuh bapaknya. Nggak akan benar. Ini saya akan menunjukkan satu ilustrasi. Tolong maju. Ceko, bantu saya sama Jose. Monggo. Nah, ini anak-anak muda nih, yang beranjak dewasa. Monggo. Jangan ditusuk ya. Di depan. Ya. Ini tolong dipegang dua tangan, dilebarkan. Ya. Hadapan loh. Ini
jangan ditusuk ya. Ya, coba dipotong jeko. Wah, begitu mudahnya ya. Tali satu mudah diputuskan. Sekarang coba nih. Nah, potong. Potong 1, 2, 3. Enggak bisa. Kurang kuat kayaknya. Potongnya keluarin dong. 1, 2, 3. Wah, patah. Jangan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jeko dan Jose. Ya. Mari kita baca firman Tuhan pengkhotbah. Berdua, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, dari ilustrasi itu kita paham kalau kita sendirian kita mudah diputus. Amin. Kita mudah diputus. Kita mudah diperdaya oleh si jahat. Tetapi kalau kita bersatu tadi ya, satu buntelan itu, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Ya. Kalau kita bersatu, solid dalam keluarga kita, komunitas kita, tidak ada yang bisa memutuskan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya. Coba senggol kanan kirinya, yuk bersatu. Ya. Nggak ada iblis yang berkuasa sama kita. Ya. Jangan jadi orang dewasa, jangan sombong. Ya. Kalau orang sombong, ya, orang sombong tuh seperti ini. Dia keluar sendiri. Dia menunjukkan dirinya sendiri, menonjol, pengen menonjol. Kalau dia menonjol sendiri gini, bisa nggak diputusin sama iblis? Digunting bisa? Bisa. Iblis akan mencari celah. Ya, kalau kita pakai tali kan nggak mungkin begini kan. Itu cari celahnya mana sih ujungnya, ya kan? Kita tarik ujungnya, baru kita potong. Begitupun iblis. Kita lagi solid-solidnya nih, dicari mana celahnya nih. Oh, celahnya ini nih, kesombongan. Ditarik, diputusin. Pisah dari komunitas, pisah dari gereja, pisah dari keluarga. Ya. Kalau kita dikuasai kesombongan, itu celah iblis buat putusin kita dari hubungan kita yang solid, yang indah, yang rukun, yang Tuhan akan kirimkan berkat. Ya. Katakan dalam diri Bapak Ibu Saudara, aku tidak sombong, aku rendah hati, aku baik, aku suka menabung. Ya. Kan kalau dulu zaman gitu kan anak-anak gitu ya, baik, tidak sombong, suka menabung. Wah, kriteria menantu idaman gitu. Ya. Jadi jangan ada kesombongan. Tetap rendah hati. Jangan pengen menonjol, ya. Jangan terus mengkritik, wah nggak benar nih. Timbang nggak benar pendetanya. Kamu apa sih? Jangan. Yang mau menonjol itu akan mudah diputuskan sama si iblis. Ya. Mari kita baca bersama. Next. Siap Bapak Ibu Saudara? 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Kalau kita mau bersatu tidak butuh kesempurnaan. Suami kita punya kekurangan, amin. Gak peka nih suami, istri belum makan dari pagi, nyuci, nyapu, ngepel, ngurus anak, pulang malah ngopi, selonjoran main HP. Mana pekanya? Kekurangan suami. Istri punya kekurangan, suami baru pulang, Pak, saya mau berlian 5 juta. Kenapa mah? Tiba-tiba minta itu. Bayangin ya, baby sister sebulan berapa? 3 juta mah. Ya, tukang laundry sebulan berapa? 2 juta mah.
tukang masak, Shopee Food tiap hari sebulan berapa? 5 juta mah. Nggak ada apanya itu bagian 5 juta lah. Kita cari mana? Jadi kalau seringkali kita menuntut, kita nggak dewasa, kita melihat terus kepada kekurangan pasangan kita, komunitas kita, gereja kita, mengkritik aja tugasnya, tidak membangun, kita tidak akan bisa bersatu. Mari pegang kata-kata ini baik-baik. Bersatu tidak membutuhkan kesempurnaan, nggak perlu sempurna Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersatu membutuhkan kedewasaan. Orang yang dewasa pasti bisa bersatu. Banyak pengertian, tinggi pengertiannya kata firman Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Harus belajar dewasa. Yang terakhir yang saya mau bahas adalah bahu membahu. Kita sering mendengar kata ini, ya. Zefanya pasal 3 ayat 9c, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Ya. Yang harus dihindari, ini Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas, di dalam keluarga harus dihindari, yaitu berkompetisi. Wah, yang saya bilang tadi, mengabong-abong bahasa Sunda ya, maaf bapak-bapak yang dari Jakarta. Abong-abong membesar-besarkan jasanya. Wah, istri membesar-besarkan jasanya. Wah, semua pekerjaan rumah saya. Gak ada saya tuh kapal pecah ini. Suami, wah pulang ngabong-ngabongkan lagi ya, besar-besarkan. Aduh, tadi berangkat panas, pakai motor, pulang kehujanan, di kantor dimarahin bos, dipotong gajinya, pas pulang nabrak beca. Waduh, inilah pengorbanan saya seorang suami. Pijitin, ya. Seringkali kita gitu ya, membesar-besarkan jasa kita, membesar-besarkan apa yang telah kita perbuat, ya. Kita berkompetisi. Begitupun di dalam gereja, dia mah jelek, lebih baik saya. Itu mah nggak bener, main musiknya lebih baik saya. Itu mah orangnya nggak bener. Ngapain sih Pak Gem percayain acara itu sama dia? Nggak bener. Selalu ya berkompetisi, bukan yang mendukung, bukan yang menghargai, tapi berkompetisi, ya. Itu yang akan digunakan iblis selalu untuk memecah belah kita, ya. Jadi jangan ada yang mau berkompetisi. Kompetisi cukup ada di lomba-lomba lari, lomba masak, ya, cukup. Tapi kompetisinya juga harus yang bersih. Tetapi di dalam komunitas tidak boleh ada kompetisi, ya. Dalam keluarga bukan kompetisi, kita satu. Tuhan bilang kita satu daging. Dalam keluarga suami, istri, anak satu daging. Gak ada yang boleh berkompetisi. Ya, di dalam gereja tidak boleh ada yang berkompetisi, yang merasa paling besar. Ya, kan ini kan murid-muridnya Tuhan Yesus kan gitu. Tuhan Yesus siapa yang paling besar? Petrus ya? Yohanes ya? Lukas? Bukan. Tuhan gak jawab. Yang mau jadi besar hendaknya jadi pelayan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan mau berkompetisi. Ya. Next. Ya. Jadi bahu membahu bahasa aslinya adalah Sekem Echat. Ya, jangan pakai bahasa Inggris Bapak. Sekem Echat, ya. Echat bukan ekat, ya. Sekem Echat. Sekem itu bahu, Echat itu satu. Jadi menyatukan bahu, ya. Jose tolong maju lagi. Ya. Jadi kalau di militer itu ada bahu membahu sini, Jose. Menghadap ke tembok Jose. Sini. Ya, menghadap tembok, menghadap ke tembok.
Ya. Jadi bahu membahu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau lagi megang pistol, kalau nonton film gitu kan, kamu jaga belakang ya Jose ya, saya tembak cucu gitu kan. Begini, bahu membahu. Ya. Tapi kalau orang jahat, wah tusuk dari belakang. Kalau pengkhianat begitu. Ya makasih Jose. Ya. Jadi bahu membahu berarti kita ya berbicara tentang kekurangan kita di belakang, di punggung. Oh bapak-bapak saya kan, mama, garukin mah, nggak nyampe. Kekurangan kita. Kalau kita nggak saling menutupi bahu kita masing-masing di dalam keluarga, saling nusuk dari belakang, hancur. Ya, kalau kita tidak saling menutupi kekurangan di komunitas kita, hancur. Ya. Bilang kanan kirinya, tutupi bahu saya, tutupi kekurangan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahu ya, kita ingat baik-baik. Karena kasih, ya. Kalau kita orang Kristen kita saling mengasihi. Tuhan bilang karena kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Bukan mengubahnya, bukan menghakiminya, bukan menudingnya, tapi kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kekurangan suami cukuplah sampai istri, jangan sampai tetangga, jangan sampai gereja. Begitupun kekurangan istri, jangan tusuk dari belakang. Kita mau soleh, kita mau sehati, seia, sekata. Amin. Mari kita bahu membahu. Amin. Tuhan yang akan memberikan pada kita bibir yang bersih. Amin. Tuhan yang akan membuat kita dewasa, dan Tuhan mau kita beribadah kepadanya dengan bahu. Puji nama Tuhan. Saya undang tim musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya, Zefanya 3 ayat 17, inilah janji Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan ketika kita memiliki kesatuan hati. Dia akan memberikan kemenangan, Ia akan bergirang karena engkau, sukacitanya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka. Diangkat malapetaka kita. Amin. Daripadamu. Ini janji Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ya, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, kepujian di antara segala bangsa di bumi, dan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Janji Tuhan akan dia penuhi, janji Tuhan akan dia genapi. Tetapi sikap hati kita bagaimana? Ketika kita diminta untuk Tuhan, kita solid, kita sering iya sekata, apalagi kita mau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, jadikan kami satu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebab kami bersaudara.
Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam kami. Kami mau memiliki bibir yang bersih. Kami mau menjadi dewasa Tuhan. Kami mau bahu-membahu Tuhan, menjaga setiap kekurangan dari keluarga kami, kelompok kami, komunitas kami, gereja kami Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati yang bersih, bibir yang bersih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Bapa Gembala kami berdoa. Kami adalah satu keluarga Tuhan. Maka kekuatan yang harus kami munculkan adalah kekuatan kasih. Kami adalah satu keluarga. Maka komitmen kami untuk saling membangun, meninggikan, dan memuliakan adalah bagian yang harus kami seriusin dan kami terus kerjakan terus. Kami adalah satu keluarga. Kami harus saling menopang karena kami adalah orang-orang yang terbatas dan penuh kelemahan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan satukan. Terima kasih kami saling menguatkan, meneguhkan. Terima kasih kami saling membangun. Terima kasih kami terus-menerus saling mengisi di ruang-ruang kekosongan kami. Dan akhirnya kami berkata di dalam kelemahan kami. Kami kuat sebab kami memiliki satu keluarga. Kami bersuka cita sebab kami punya penghiburan dalam satu keluarga. Kami menjadi tumbuh karena kami terus diberikan asupan-asupan dalam keluarga demi keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami satu persatu. Anugerah Tuhan, damai sejahtera, cinta kasih, kekuatan tanggung jawab dan saling memperhatikan akan tumbuh mekar di keluarga kami satu persatu. Dan kami akan pulang dalam satu kesatuan keluarga yang indah. Dan akhirnya kami akan bersama-sama menuju satu kebahagiaan. Karena ketika kami bertumbuh di dalam karakter, kami bertumbuh di dalam kepedulian, kami bertumbuh di dalam kemanusiaan, kami bertumbuh di dalam kebenaran, maka kami hanya mengembangkan sesuatu yang baik dan terbaik di keluarga kami dan komunitas kami, persekutuan kami dan di gereja kami. Kami pulang hari ini, kami akan makin hari makin mengasihi pasangan, keluarga, anak-anak, bahkan semua orang yang Tuhan percayakan di dalam komunitas kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada yang diberkati di sini. Untuk menjadi satu di hadapan Kristus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada teman-teman kita yang mau bersaksi dari YWeb. Ya, kami silakan buat bersaksi atau memberikan pujian. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya kami bisa ada di sini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah menerima kami, bahkan seluruh jemaat menerima kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bersaksi hari ini. Jadi kami akan memulai dulu dengan perkenalan tim kami. Kami dari YWAM atau YWAM, Youth with a Mission. Kalau di Indonesia dikenalnya Yayasan Wahana Anak Muda. Kami YWAM ini adalah satu kegerakan misi internasional dan interdenominasi. Jadi kami yang berdiri di sini, kami dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai pulau, dan kami juga dari berbagai denominasi gereja yang berbeda-beda. Seperti itu. Kalau di base, ya kami dari YWAM Mojokerto, base kami ada di Mojokerto. Dan memang YWAM ini kalau di Indonesia sendiri sudah ada di hampir seluruh provinsi besar ya di Indonesia. Terutama di Pulau Jawa paling banyak, di Surabaya, di Bandung, di Salatiga, salah satu yang Mojokerto. Jadi ada beberapa base-base YWAM yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Dan kami ada di sini, jadi teman-teman ini sedang mengikuti pelatihan
YWAM punya 3 panggilan khusus. Pertama penginjilan, kemudian kedua training. Nah di dalam training ini ada yang disebut dengan DTS, Discipleship Training School atau Sekolah Pelatihan Pemuridan. Nah ini yang sedang teman-teman ikuti. Di dalam pelatihan ini mereka dilatih untuk bermisi seperti itu, menginjil, menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. Ada pemulihan-pemulihan di dalamnya, mengenal sifat karakter Allah, dan banyak sekali di dalam masa training ini. Nah training ini berlangsung selama 6 bulan dengan 2 fase. Pertama fase teori, selama 3 bulan di kelas teman-teman belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah 3 bulan berikutnya kami melakukan outreach atau penjangkauan keluar, dan kami pergi ke tempat di mana Tuhan suruh kami pergi. Kalau kami, tim kami ini sudah tempat terakhir kami outreach di Cipanas. 2 bulan sebelumnya, tempat pertama kami datang, kami menjangkau suku Baduy. Kalau pernah dengar suku Baduy, kami menjangkau di sana. Tuhan suruh kami pergi ke sana, kami 6 minggu, kemudian 2 minggu setelah itu kami di Cikande, di Serang. Kemudian terakhir di Cipanas ini kami ada di sini selama 3 minggu, sisa 2 minggu lagi. Dan puji Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan bawa kami sampai ke titik ini. Dan kemudian panggilan ketiga YWAM adalah Mercy Ministry atau pelayanan kasih, dan itu juga adalah urapan YWAM ini sendiri. Seperti itu. Dan ini kami, saya Ros, perkenalkan nama saya Ros. Saya dari Nias, Sumatera Utara. Yang di ujung sana itu Kia dari Kalimantan Barat. Jadi kami berdua adalah staf yang mendampingi teman-teman murid. Jadi Kia dan saya adalah staf. Kemudian sebelahnya yang pakai baju kotak-kotak itu namanya Aris dari Soe. Berikutnya yang bajunya ini ya namanya Domi dari Sumba Timur, NTT. Berikutnya yang paling pendek di antara kami, ya yang paling jenjang kakinya, ini namanya Mas Dion Wong Jolo dari Jember, Jawa Timur. Kalau yang paling cantik ini namanya Yana dari Sumba Timur juga. Nah, paling cantik lagi namanya Ita dari Sumba Timur. Jadi memang didominasi oleh orang-orang timur ya. Ada 4 orang timur, dan satu lagi sedang tepar di rumah di tempat tidur, tidak bisa hadir pada hari ini, minta maaf. Namanya Jordi dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Seperti itu, demikian perkenalan dari kami. Jadi kami ini dari YWAM Mojokerto. Nah, YWAM Mojokerto sendiri terintegrasi dengan pertanian organik. Jadi itu menjadi platform kami untuk kami menjangkau. Jadi kami datang selalu mengajarkan tentang pertanian juga. Jadi memang di YWAM Mojokerto tidak hanya dibekali secara rohani, tapi juga dibekali secara skill, ya. Dan info berikutnya nanti mungkin bisa tanya-tanya lagi. Tapi Mojokerto akan mulai running DTS nanti di bulan Januari tahun depan. Jadi kalau mungkin ada dari pemuda-pemudi di tempat ini yang rindu mau dilatih di dalam pelatihan misi ini, silakan boleh menghubungi kami. Terima kasih, dan kami akan menyanyikan satu lagu pujian pada hari ini. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman buat kesaksian, buat pujiannya. Kami sangat diberkati. Semoga nanti ada anak-anak muda yang dari tempat ini bisa seperti mereka juga mau melayani Tuhan. Amin. Pasti bisa. Kami undang Pastor Daniel di tempat ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama mengatakan terima kasih Pastor Daniel buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Daniel. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang bertugas oleh hadir. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan buat segala sesuatu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai memuji Engkau, meninggikan Engkau, bahkan kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan satu persatu, tinggallah Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami benar-benar melakukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak memberi, biarlah berkat berlimpah lagi buat kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Dani untuk firman Tuhan, dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri di tempat. Kami menyambut sukacita. Selamat datang buat Koko Cici. Selamat datang buat tim YLM. Ya, selamat datang buat kita semua. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Kalau pas ke puncak, mari kami undang untuk bisa bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Selamat buat Dede Amelia. Ya, sudah. Dede. Ya, hari ini sudah penyerahan anak. Selamat buat Bapak dan Ibu Kris. Kiranya makin diperkuat, diteguhkan dalam pengasuhan dan dalam pendampingan membesarkan anak-anak yang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, besok ada bingah. Bingah ini adalah pembekalan untuk kaum awam bagi pelayanan kontekstual. Jadi mari Bapak Ibu